kasus ini sebelum OTT terjadi. Kalau menurut Anda dan keyakinan Anda, apakah OTT ini dilakukan berdasarkan adanya aduan atau laporan dari masyarakat di sini atau inisiatif dari APH sendiri itu melakukan? Ya, kalau pandangan saya ini ada pengaduan masyarakat. Ada. Nah, pengaduan masyarakat, ya masyarakat ini bisa saja dari kelompok mana ya? Iya, apakah di sini ataukah dari luar ya? Iya. Tapi ini ada pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Di NTB di Lombok kasus ini baru atau ada yang lebih besar lagi dari ini pernah terjadi di NTB? Ini informasi untuk masyarakat kita. Yang terungkap sih ini yang Ini terbesar. Oke. Termasuk kategorinya besar. Dan banyak ya? Ya bahkan lebih besar dari kasus yang terjadi di Lombok Barat sebelumnya. Mantan. Kalau dari barang bukti ya. Oke, iya, barang bukti sudah dirilis ya. Benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Diki Wahidi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini kita akan membahas yang sedang banyak orang berbicara ya, sampai di tongkrongan kopi, sudut-sudut warung kecil pun bicara soal itu. Penangkapan Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini pada Senin 20 Juli 2026. Bukan hanya Pak Bupatinya, tapi setidaknya ada 19 orang dan 8 orang dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan penyelidikan waktu itu. Dan terbaru ya, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka. Ada Bupati Lombok Barat, ada Direktur PDAM Giri Menang, kemudian ada salah satu perusahaan ya, rekanan perusahaan yang juga jabatannya seorang direktur, dan yang lainnya masih status saksi hari ini sampai dengan saat ini. Itu rilis terbaru. Dan yang perlu saya sampaikan di sini ya, barang bukti yang diamankan totalnya itu ada 9,6 miliar totalnya. Di situ juga ada mobil Alphard, ada kemudian handphone yang mahal ya tentunya, dan sebuah dokumen tanah yang turut disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, di hadapan kita saya langsung menghadirkan secara eksklusif kepada Anda ada Dr. Samsul Hidayat, SHMA, ahli pidana dari UNRAM. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter ya. Ini sulit dihadirkan sebenarnya. Terima kasih juga sudah Oke. berdiskusi. Oke, terima kasih Pak Dokter atas waktu dan kesempatan bisa hadir di sini. Pak Dokter, saya mau dapat tanggapan dari Anda dulu. Dari sepintas Anda melihat di layar kaca dan berita tentang kasus ini dulu pertama. Apa tanggapan Anda soal kasus yang awalnya OTT, kemudian sekarang bergeser ke adanya arah ke TPPU, tindak pidana pencucian uang, arahnya ke sana. Saya pertama pengen dapat tanggapan dulu dari Pak Dokter terhadap kasus ini. Apa tanggapan Pak Dokter? Ya, terhadap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Lombok Barat dan juga penetapan tersangka terhadap beliau, juga dengan Direktur PT AM ya, AMGM dan salah satu pihak swasta. Ini merupakan operasi tangkap tangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Nah, operasi ini pandangan saya tentunya berdasarkan proses penyelidikan sebelumnya. Ada proses penyelidikan sebelumnya berdasarkan pengaduan masyarakat atau laporan ke KPK, sehingga dilakukanlah proses telaah. Mungkin pada saat ada pengaduan masyarakat, ditelaah, dilakukan analisis atau didiskusikan di KPK, sehingga KPK memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengaduan masyarakat tersebut. Nah, dalam proses penyelidikan tentunya penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini yang disebut dengan penyelidikan tertutup. Ya, penyelidikan tertutup. Apalagi kalau yang dilaporkan itu berhubungan dengan penerimaan ya, penerimaan semacam gratifikasi, semacam suap.
ataupun misalnya ada laporan pemerasan, itu biasanya dilakukan penyelidikan secara tertutup untuk menemukan bukti yang cukup, atau menemukan paling sedikit 2 alat bukti, sehingga kemudian penyelidik itu yakin untuk melakukan tindakan. Tindakan misalnya tindakan penangkapan di lapangan. Nah, tentu sebelum operasi ini ada penyelidikan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan melakukan observasi, melakukan pengamatan di lapangan, di mana wilayah tempat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, dilakukan observasi, kemudian dilakukan juga survei, surveillance ke bawah, kemudian bisa juga dilakukan undercover penyamaran, penyamaran bahkan sampai kepada proses penyadapan. Penyadapan. Nah, ketika ditemukan bukti yang cukup dan kemudian pihak KPK yakin bahwa terjadi tindak pidana yang diadukan tersebut, maka dilakukanlah operasi tangkap tangan. Ini yang terjadi, sehingga Pak, pandangan saya ini tidak serta-merta ada perbuatan kemudian dilakukan penangkapan, tapi ada proses penyelidikan yang ya cukup lah untuk membuktikan perkara ini. Ada tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana suap. Oke. Baik, Pak Dokter, saya pengen fokus di TPPU-nya. Ini kan dari gratifikasi geser ke TPPU. Itu informasi yang dirilis oleh KPK. Saya pertama, biar ini sebagai informasi kepada masyarakat luas termasuk pada saya pengen dapat dulu informasi dari Anda sebagai ahli pidana soal definisi TPPU ini. Sederhana, dalam hukum pidana Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ini merujuk kepada undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu di Undang-Undang 8 2010 diatur. Kemudian juga diatur di KUHP baru. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ada tindak pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi singkatnya, yang dimaksud dengan TPPU itu adalah suatu perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan milik hasil tindak pidana. Gitu. Oke. Itu tujuannya. Jadi TPPU ini adalah perbuatan menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana yang nanti seolah-olah akan menjadi harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Itu yang dimaksud dengan TPPU. Saya mau dapat satu contoh sederhana, Pak Dokter. Kan kemarin ada salah satu nih, kita ambil contoh aja ya. Satu mobil Alphard, Nah, itu kalau yang beredar kan di STNK-nya atas nama beliau. Nah, kemudian kalau misalnya yang dimaksud dengan Pak Dokter tadi, ketika kendaraan itu diatasnamakan orang lain, itu yang dimaksud. Apakah itu yang dimaksud Anda untuk menyembunyikan itu, bahwa itu milik pribadinya dari yang bersangkutan, atau seperti apa cara melakukan TPPU? Ya, TPPU ini kalau kita melihat secara teori secara teori ini di dunia itu pola atau tahapan tindak pidana pencucian ini, tindak pidana pencucian uang itu ada tiga pola, tiga tahapan. Ini sudah dirumuskan oleh gugus tugas khusus anti pencucian uang yang dibentuk di berbagai antar negara, beberapa negara, negara di G7, negara G7 yang berpusat di
Prancis ya, Oh, kantornya. oke. Itu ya itu yang disebut dengan Finance Action Task Force, FATF. Oke. Nah, ini merumuskan bahwa tindak pidana pencucian uang itu ada 3 polanya atau oke. 3 tahapannya. Yang pertama itu adalah adanya placement. Adanya placement. Placement ini proses penempatan. Penempatan. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan tahapan layering. Layering. Kalau layering ini yang disebut sebagai menyamarkan. Ya, menyembunyikan, menyamarkan. Yang kemudian yang ketiga itu adalah tahapan integrasi, pengintegrasian. Nah, tadi yang disampaikan, diilustrasikan oleh Mas Diki itu bahwa misalnya ada seseorang diberikan ya mobil Alphard. Ya, ini kan pemberian mobil Alphard ini sebenarnya tindak pidana. Kalau dia seorang penyelenggara negara diberikan mobil oleh seorang pengusaha untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, itu kan termasuk gratifikasi sebagai suap. Betul. Nah, sebagai suap itu masuk di pasal 12B besar. 12B besar Undang-Undang 3199 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oke. Itu masuk ke sana. Jadi itu adalah tindak pidana korupsi. Ya. Nah, mobil Alphard ini yang disebut sebagai harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Oh, gitu. Oke. Ya, itu yang disebut dengan ini barang bukti tindak pidana korupsi pasal suap misalnya, pasal 12 besar itu tadi ya. Ini barang buktinya. Nah, kalau kemudian mobil ini mobil ini kemudian dijual, ya, hasil penjualannya ditransfer. Ya. Nah, ditransfer. Itu dia masuk sebagai placement. Oh, placement itu ya. Nah, placement ini ya masuk sebagai TPPU nanti dia. Oh, oke. Placement. Ya, ini dia disebut placement, tahapan placement. Nah, misalnya ditransfer. Misalnya uang ditransfer ke si A. Ya. Si A ini juga bisa ditarik sebagai pelaku TPPU. Di tahapan placement tersebut. Jadi yang bisa ditarik sebagai pelaku TPPU itu tidak hanya yang di tahapan placement, tetapi juga di tahapan layering maupun di tahapan integrasinya. Nah, kalau tadi di tahapan placement itu kan mobil misalnya dijual, ya, hasil penjualnya ditransfer, ditransfer ke si A misalnya. Si A ini juga disebut sebagai pelaku TPPU secara teoretik ya, secara teoretik. Nah, tetapi memang konsekuensi ancaman pidananya dia kalau yang menerima tadi itu lebih ringan daripada yang melakukan, sebagai yang melakukan predikat crime. Jadi TPPU ini kan ada predikat crime-nya, ada kejahatan asalnya. Jadi kejahatan asal TPPU itu ada 25, setidak-tidaknya 25 tindak pidana. Salah satunya adalah korupsi, terorisme, narkotika, ya, penipuan, penggelapan, misalnya. Itu termasuk. Ya, ada 25 kategori tindak pidana yang masuk di dalam predikat crime tindak pidana pencucian uang. Ini diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 2010 dan diatur juga di pasal 607. Pasal 607 di Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu diatur di pasal 607 ayat 2. Nah, jadi ada 25, setidak-tidaknya ada 25 predikat crime kejahatan asal dari TPPU. Salah satunya adalah korupsi. Wah, oke. Nah, orang tadi yang menerima transfer ini disebut sebagai pelaku. Nah, pelaku TPPU itu, Mas Diki, itu dibagi dua dia. Ada pelaku aktif, ada pelaku pasif. Oke, gimana tuh? Kalau pelaku aktif yang melakukan negosiasi, yang melakukan penempatan, yang melakukan transfer, yang membelanjakan, yang membayarkan, yang mengalihkan,
begitu. Iya, iya. Kemudian yang merubah bentuk, Hmm. kemudian yang menukarkan dengan mata uang misalnya. Hmm. Karena ada juga menukar dengan mata uang asing, Iya, iya, iya. atau yang membelikan emas. Iya, iya, iya. Misalnya di kasus Pak Jeffrey, Hmm. Pak mantan kasih Jampitsus, Jampitsus kan, iya. itu juga diterapkan TPPU. Iya, 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 iya. Nah, benar. TPPU-nya kan harta kekayaan yang hasil kejahatan tadi, gratifikasi ataupun suapnya dia belikan dolar misalnya. Oke. Atau bisa saja juga itu sudah dikasih dalam bentuk Bentuk dolar. dolar. Oke. Tapi bisa saja dibelikan juga emas misalnya. Iya, iya, iya. Dibuatkan kafe. KP. Gitu. Oke, oke, Itu oke. bentuk untuk menyembunyikan, menyamarkan Hmm. seolah-olah nanti uang ini sah dia. Sah dia, ya? Bukan hasil tindak pidana. Oke, oke. Itu polanya. Pola dari TPP ada 3 tadi. Ada placement, Hmm. ada layering, kemudian ada integrasi. Nah, kalau layering ini dia akan mentransfer berlapis-lapis Oke. sehingga dipecah-pecah, Hmm. sehingga semakin sulit untuk membuktikannya. Hmm. Misalnya saya menerima gratifikasi Iya. suap, setelah saya terima saya transfer. Transfer lagi gitu. Misal saya transfer ke Keluarga. istri saya Ah. misalnya, atau saya transfer ke teman saya, Hmm. saya transfer ke sopir saya, Hmm. saya transfer ke pembantu saya, Hmm. atau saya transfer ke misalnya kalau ada kenalan Iya, iya, iya. perempuan misalnya transfer lagi Oke, ke oke, sana. oke. Ini yang disebut layering, tapi nanti dikembalikan lagi, ya, Oke. dikumpulkan lagi jadi satu. Hmm. Ini berlapis-lapis, ini yang disebut layering. Oke, Ini oke, untuk oke. menyampaikan. Nah, tahap terakhir itu adalah mengintegrasikan. Mengintegrasikan. Misalnya uang tadi setelah di layering tadi sehingga dianggap sulit terlacak, Hmm. ditarik atau ditransfer lagi, misalnya dibelikan dibuatkan usaha seolah-olah usaha legal misalnya. Legal ya, udah. Dibuat restoran, lah, Restoran. membangun restoran, Hmm. membangun kafe Oke, misalnya. oke, oke. Atau misalnya ada yang buat rumah sakit, Hmm. ada bahkan yang buat hotel atau beli saham hotel Beli saham yang hotel. sudah mau Beroperasi mau, bisa. mau bangkrut Mau misalnya. bangkrut. Oke. Nah, itu terjadi di kasus-kasus tindak pidana Banyak. narkotika. Hmm. Bandar-bandar narkotika itu masuk juga ke bisnis hotel, bisnis restoran. Ya. Dari uang haram jadi uang halal. Akhirnya begitu dipakai bisnis, dia seolah-olah menjadi uang yang sah. Sah ya, Itu oke. proses terakhir itu yang disebut dengan integrasi. Integrasi. Oke, baik Pak Dokter. Saya mau bertanya ke Pak Dokter dan mau dapat pendapat Anda dan pandangan Anda, Pak Dokter. Soal langkah KPK. Hari ini kan KPK mulai kasus ini dari OTT ya, korupsi fokusnya. Sekarang geser ke TPPU. Apakah menurut Anda sebagai ahli pidana itu sudah jalurnya udah tepat atau harus concern di korupsinya dulu gitu baru geser ke TPPU? Kalau menurut Anda? Ya, seperti kita ketahui bersama, KPK itu juga punya kewenangan Oke. untuk melakukan penyidikan Hmm. perkara TPPU. Hmm. KPK berwenang untuk menerapkan Hmm. pasal TPPU terhadap kasus korupsi yang mereka tangani. Iya, iya, iya. Sudah banyak yang diterapkan TPPU. Hmm. Misalnya Mas Diki ingat Ya. kasusnya Nazarudin. Ya, bendahara Demokrat ya. Ya, Oke. mantan bendahara Demokrat. Partai Demokrat. Ya. Itu dia menggunakan PT DGI Hmm. untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hmm. PT DGI ini kalau tidak salah PT Duta Geraha Hmm. Indonesia ya. Oke, oke, oke. Itu kan gedungnya udah disita sama KPK. Diterapkan pasal TPPU. Oh, TPPU juga ya. Ya, dan gedungnya ini kan pernah dipakai untuk ya Hmm. mungkin saya bisa dikoreksi, Oke. pernah dipakai untuk nyimpan barang bukti. Barang bukti Oh. KPK kan sempat ya. Iya, iya, iya. Tapi bisa dikoreksi ini seingat saya. Jadi di kasus Nazarudin itu diterapkan juga kasus TPPU. Oke, oke, oke. TPPU. Oke. Dan juga diterapkan juga pasal terkait dengan pertanggungjawaban korporasinya, kejahatan korporasinya. Iya, Korporasinya iya, iya. juga dimintai pertanggungjawaban. Oke, 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 oke. Oke, Pak Dokter. Sekarang kita coba kembali geser ke kasus yang di Lombok Barat nih, Pak Dokter. Kalau Pak Dokter melihat dari jarak jauh lah ya, apakah cukup dengan
tiga tersangka ini dalam kasus ini. Kalau ngelihatnya begitu banyak orang yang dibawa sama KPK dan penggeledahan pun sampai tadi malam ya, dini hari kalau nggak salah itu masih dilakukan penggeledahan. Bahkan KPK sekarang masih keliaran di sini. Kalau Anda lihat seperti apa? Ya kalau saya melihat dari sisi teori ya, dalam teori hukum pidana itu kan ada asas yang disebut dengan asas delneming. Asas delneming ini itu yang disebut sebagai penyertaan, delik penyertaan. Okay. Jadi delik pernyataan ini adalah dapat ditariknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, dapat ditariknya lebih dari satu orang dalam suatu perbuatan pidana. Lebih dari satu orang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya tergantung peran-perannya. Nah, delik penyertaan ini dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana itu satu yang melakukan tindak pidana. Siapa yang melakukan? Yang memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian yang menyuruh melakukan. Siapa yang menyuruh melakukan? Kemudian yang turut serta melakukan. Yang turut serta melakukan tindak pidana. Di situ. Kan ada peran-peran sehingga terjadi tindak pidana ini kan. Kan ada peran, misalnya di situ ada perantaranya. Ya. Ada yang ngatur, ada yang juru atur lah. Proyeknya misalnya. Ada yang ngolah. Ada yang mencari perusahaan-perusahaan untuk diajak kerja, tapi dia harus membayar sesuatu misalnya. Ini kan yang disebut dengan delik penyertaan. Bahkan bukan hanya orang yang turut serta, tetapi juga orang yang membantu. Yang membantu terjadinya tidak pidana itu, memberikan kesempatan, yang memberikan sarana, yang memberikan keterangan. Nah, kalau di dalam KUHP baru kita itu diatur di pasal 20 tentang delik penyertaan. Nah, di pasal 21-nya mengatur tentang delik pembantuan. Jadi orang yang melakukan tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu orang, baik sebagai penyerta maupun pembantu, itu bisa dijungtokan dengan pasal 20 KUHP baru atau pasal 21. 20 penyertaan, 21 pembantuan. Kalau di KUHP lama itu di pasal 55. Pasal 55 ayat 1 ke 1. Ada pasal 55 ayat 1 ke 2, ada pasal 56. Nah, pasal 55 untuk penyertaan, pasal 56 ini untuk pembantuan di KUHP lama ya. Itu nanti bisa dijungtokan ya, tergantung ini peristiwanya juga kan harus dilihat tempus deliktinya kapan, sehingga kita bisa nanti tentukan penerapan pasalnya seperti apa. Misalnya kalau ada yang terlibat. Kalau dilihat dari kasus ini, kan di Lombok Barat ini kasus ketiga ya, khusus di kepala daerahnya. Ya. Dari awalnya dari Pak Iskandar, Pak Zaironi ya, kemudian Pak Zaini. Nah, maksud saya, apakah kasus yang seperti ini, khususnya di kasus terbaru Bupati Lombok Barat ini, itu juga apakah banyak oknum pejabat atau penyelenggara negara di NTB misalnya yang melakukan cara-cara yang sama, yaitu yang tadi mensamarkan aset atau kekayaan atau melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang misalnya. Kalau menurut Anda gimana kalau di NTB? Ya tentunya untuk menyebutkan bahwa atau menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang, misalnya penyelenggara negara ya, penyelenggara negara yang ada di daerah kita, tentu harus jelas dulu predikat crime-nya. Predikat crime ini kejahatan asalnya apa, kejahatan yang dilakukan apa ya, sehingga dia melakukan TPPU. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba mengatakan, oh dia melakukan TPPU, sementara kita tidak mengetahui apa kejahatan yang dia lakukan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Apakah dia korupsi misalnya? Nah, korupsinya apa bentuk korupsinya? Apakah pasal 2, pasal 3 merugikan keuangan negara, ya? Pasal 2, pasal 3 yang diubah dengan pasal 603, 604 di KUHP baru, itu kerugian keuangan negara, ataukah tadi dia melakukan misalnya gratifikasi, melakukan pemerasan, atau menerima proyek atau konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, akan ada juga pasal yang menyangkut konflik kepentingan atau penggelapan aset dan lain-lain. Itu yang perlu kita identifikasi dulu. Apakah kepala-kepala daerah ini ada? Jadi kita tidak bisa mengatakan dia melakukan TPPU kalau kita tidak tahu kalau
ada predikat krimnya. Oke, oke. Sampai sejauh ini kan belum bisa dibuktikan. Oke, oke. Ada penyelenggara negara kita di NTB yang melakukan tindak pidana tersebut. Benar. Dan ini kalau OTT jarang-jarang ya. Hanya beberapa kasus kita temukan OTT. Iya, memang untuk kasus gratifikasi atau suap atau pemerasan ini baru bisa dilakukan pengungkapan itu dengan operasi tangkap tangan. Oke. Kalau ada kasus gratifikasi suap bisa diungkap tanpa operasi tangkap tangan, itu sebenarnya konyol. Konyol ya? Konyol artinya pelaku ini dia kurang cerdas gitu melakukan tindak pidananya sehingga bisa kepergok gitu. Diungkap tanpa operasi tangkap tangan. Karena kan kalau misalnya gratifikasi, benar. Gratifikasi ini kan kesepakatan. Dua belah pihak sepakat, ya. Nah, kalau satu membantah saya tidak pernah memberikan, ya, atau yang nerima tidak mengakui kan nggak bisa dibuktikan. Iya, benar. Ya termasuk suap, apalagi suap. Kalau suap kan pemberinya yang dihukum juga. Jadi nggak mungkin lah pemberi itu ngaku menyuap seorang penyelenggara negara, seorang pegawai negeri, seorang pejabat negara, nggak mungkin. Sehingga yang dilakukanlah operasi tangkap tangan. Seperti itu. Oke. Ini Pak, ini saya mau dalami dan minta pendapatnya Pak Dokter. Pak Dokter, ini melalui rilis resminya KPK, ini menyebutkan pertama ada keterlibatan fee proyek dalam ini. Yang disebut kemudian proyeknya ada di Dinas PUPR. Nah, kemudian pihak swasta sebagai pelaksana. Nah, kemudian keterlibatan Direktur PDAM Giri Menang juga di situ ikut bekerja gitu, dan itu perusahaan yang dipakai. Nah, pertanyaan saya kemudian Pak Dokter, kalau misalnya ini orang-orang yang diduga ya melakukan TPPU ini melakukan pengembalian kerugian negara misalnya ya, mereka sadar bahwa itu benar, saya salah, apakah itu akan bisa menghapus tuntutan pidananya? Nah, untuk kasus yang dalam konteks kasus yang Bupati Lombok Barat ya, ini kan perkara yang bukan terkait dengan pasal 2 pasal 3. Oke. Undang-Undang 3199 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 2001 ya. Bukan terkait pasal 2 pasal 3 atau terkait dengan pasal 603 ya, atau 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Nah, ini terkait dengan gratifikasi. Oke. Ya, atau gratifikasi sebagai suap. Karena kalau bicara kerugian keuangan negara ya, itu dia berlaku pasal 4. Ya. Pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Kan itu ada. Iya, ada benar. Nah, kalau seseorang disangkakan pasal gratifikasi, dia tidak ada hubungannya dengan pasal 2 pasal 3. Tidak ada hubungannya. Sehingga kalau ada pengembalian pun di dalam kasus gratifikasi atau suap, kalau ada yang mengembalikan pun tidak menghapus pidananya dia. Tetap jalan tuh ya? Tetap jalan, karena ini pasal yang berbeda. Oke. Jangankan pasal gratifikasi ya atau suap ini, pasal kerugian keuangan negara pun pasal 4 menyebutkan pengembalian kerugian keuangan tidak menghapus pidana. Begitu. Apalagi pasal yang tidak ada ketentuannya ini kan. Oke, kalau menurut Anda Pak Dokter, kan ini khususnya kasus TPPU kita bicara pertegas, banyak sekali oknum pejabat ya yang menggeser harta kekayaan mereka atau uang mereka itu ke properti dan barang mewah. Ini kan masih menjadi salah satu sarang favorit ya pilihan mereka melakukan TPPU. Kenapa kira-kira harus ke sana gitu? Apakah sulit kedetek sama PPATK misalnya, sama KPK atau APH lainnya, sehingga memilih jalan itu gitu? Iya, yang paling aman cara para pelaku kejahatan ini, yang kemudian setelah dia memperoleh harta kekayaan dari hasil kejahatan, yang paling aman buat mereka ya dia simpan uangnya. Dia simpan atau dia konversi dengan membeli aset. Membeli aset-aset, apalagi kalau dia membeli aset dengan nomini atas nama orang lain, bukan atas namanya. Itu yang cara yang paling aman. Kalau dia setor ke bank, kedetek, bahaya dia. Karena bank itu dia kan penyedia jasa keuangan, dia harus melaporkan kalau ada orang mentransfer atau mau setor uang 500 juta sehari,
dalam sekali setor atau Iya. lebih dari sekali setoran dalam sehari, dia harus lapor. Oh, Bank iya, itu iya. harus lapor ke PPATK, kedetek dia. Cepat ya. Jangankan uang 500 juta kita setor, itu harus ada keterangannya. Hmm. Nah kalau dia 500 juta, Hmm. ya mau setor beberapa kali dalam sehari, itu wajib penyedia jasa keuangan, perbankan, apakah bank negeri, bank swasta, bahkan koperasi, itu harus melaporkan dia ke Oke. KPK. Oke, oke. Ini yang membuat sulit mereka, tidak aman gitu. Karena kalau pihak penyedia jasa keuangan itu tidak melapor, dia yang bisa diterapkan TPPU. Oh iya, iya, iya. Dia disebut sebagai pelaku Pelaku pasif. pasif. Jadi kan TPPU ini ada dua. Hmm. Nah, pelakunya ada yang aktif, ada yang pasif. Oke, 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 oke. Nah, kalau bank ya tidak melaporkan, dia bisa kena juga. TPPU. Itu ada di ketentuannya itu kalau di Undang-Undang Nomor 8 2010 itu di pasal 5. Pasal 5 dia. Oke, oke. Kalau di KUHP baru pasal 607 dia pasal 607 ayat 1 huruf C. Oke. Itu pelaku pasif. Nah, jadi TPPU ini bisa menjerat pelaku yang aktif, juga bisa pelaku pasif. Jadi nggak berani. Bahkan ketentuannya juga terkait TPPU ini, perusahaan-perusahaan tertentu seperti perusahaan properti, perusahaan otomotif, atau money changer, dia harus melaporkan kalau ada transaksi yang mencurigakan. Oke, oke, Nah, oke. itu salah satunya kan tadi transaksi mencurigakan. Misalnya satu hari nyetor 500 juta. Iya, benar. Kalau PNS saya nyetor uang 500 juta, harus jelas keterangannya. Saya jual tanah kah? Oh gitu ya. Atau saya dapat warisan kah? Oke, oke. Atau kalau nggak jelas, kayak kan profil saya, misalnya seorang dosen. Dari Dosen. mana dapat uang 500 juta? Saya harus setor. Sehari. Iya, sehingga saya harus tuliskan keterangan uang apa. Oh. Kalau tidak, bank juga bisa melaporkan ke PPATK. Oke, oke. Baik, saya kembali ke awal Pak Dokter. Soal awal itu adalah kasus ini sebelum OTT terjadi. Kalau menurut Anda dan keyakinan Anda, apakah OTT ini dilakukan berdasarkan adanya aduan atau laporan dari masyarakat di sini atau inisiatif dari APH sendiri itu melakukan? Ya, kalau pandangan saya ini ada pengaduan masyarakat. Ada. Nah, pengaduan masyarakat, ya masyarakat ini bisa saja dari kelompok mana ya? Iya, iya. Apakah di sini ataukah dari luar ya? Iya, iya. Tapi ini ada pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Nah, sehingga kemudian ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti malah salah ke KPK-nya. Oke, 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 oke. Oke, kalau ngelihat dalam mungkin informasi yang Anda terima saat ini tentang kasus ini, apakah ini kasusnya kasus luar biasa atau biasa-biasa aja Anda lihat soal praktik-praktik seperti ini kalau Pak Dokter? Dengan barang bukti tadi 9,6 miliar, belum lagi ada mobil Alfa ditemukan, belum ada handphone ditemukan, barang bukti ada sepatu, dan ini kan aset juga lagi diusut sekarang kan. Anda melihat di NTB, di Lombok, kasus ini baru atau ada yang lebih besar lagi dari ini pernah terjadi di NTB? Ini informasi untuk masyarakat kita. Yang terungkap sih ini yang Ini termasuk terbesar. besar. Oke. Termasuk kategorinya besar. Besar dan banyak ya. Ya bahkan lebih besar dari kasus yang terjadi di Lombok Barat sebelumnya. Mantan. Kalau dari barang bukti ya. Oke, iya, yang barang sudah bukti. dirilis ya. Benar. Yang ada sekitar 9. 9,6. Nah, Dan ini kan masih berlanjut ya, Mas? ya masih berlanjut. Kemudian terkait proyek sekian puluh miliar. Ya di Lombok Barat ini memang dia langganan ya. Iya, iya. Langganan operasi KPK. Benar. Lombok Barat ini, dan ini termasuk Terbesar. ya, di Lombok Barat. Oke. Ya semoga saja tidak ada lagi penyelenggara negara, pejabat, kepala daerah yang ditangkap seperti ini lagi. Jangan sampai terjadi. Mungkin ini sebagai pelajaran, kita ambil hikmahnya, kita semua bisa mengambil hikmah agar betul-betul amanah menjadi pemimpin, betul-betul punya integritas. Ya kalau namanya manusia pasti ada hilapnya kan. Hilapnya, benar. Tetapi hilap ini
ya kita tinggalkan lah. Hmm. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana ke depan kita berubah untuk berbuat baik, meninggalkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Inilah yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya orang-orang yang diberikan amanah memimpin daerah, memimpin bangsa ini, penyelenggara. Ya. Oke, mungkin ada pesan satu terakhir, pesan untuk Wakil Bupati Lombok Barat yang sekarang menjadi apa ya? Bukan PLH juga, melaksanakan tugas sementara dari Pak Bupati ya Lombok Barat. Kira-kira apa yang mau Anda sampaikan untuk menghindari jangan sampai ini kembali terjadi? Kan ini bukan baru pertama kali di Lombok Barat, mohon maaf. Mungkin dalam kesempatan ini kalau ditonton sama Wakil Bupati atau pejabat di sana, bahkan di NTB, apa yang mau Anda sampaikan kepada untuk menghindari? Ya, sekarang ini beban tanggung jawab dari Bapak Bupati Lombok Barat kan sudah beralih. Otomatis beralih ke Wakil Bupati yang sebagai tampuk, sebagai orang nomor satu di Lombok Barat, sebagai kepala pemerintahan daerah di Lombok Barat ini. Nah, tetap agar bisa berjalan baik dan tidak tersentuh dengan perkara-perkara tindak pidana korupsi seperti ini, yang perlu dipegang itu adalah memegang nilai-nilai etik, nilai-nilai agama, itu ya. Jadi sebenarnya peraturan perundang-undangan kita ini ya, yang mengatur tentang ketentuan pidana itu dia bersumber dari nilai, nilai moral, nilai agama, nilai etik, ya. Misalnya kalau ada proyek, janganlah berminat untuk mengerjakan proyek itu. Berminat dengan segala cara, misalnya membuat perusahaan lain, ya. Atau menyuruh keluarga untuk bekerja di situ dengan perusahaan lain misalnya, yang wajib dapat. Ya, itu standar etik agar tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi peraturan perundangan kita yang memuat ketentuan pidana itu berdasarkan nilai tadi, nilai moral, nilai agama, nilai etik, tidak etis. Bahkan usahakan juga hindari bertemu dengan para pengusaha-pengusaha ini kalau mau ketemu. Orang swasta ya? Iya, swasta. Ini menjaga nilai. Ini harus dipertahankan nilai karena di sana pintu masuknya. Iya. Tawaran itu muncul di situ. WA misalnya, ada yang WA, kita tahu dia seorang pengusaha, apalagi dia meminta proyek, menyodorkan proposal, katalog dan lain-lain. Nah, kalau itu dijaga, ya, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai etis seorang pejabat itu, insya Allah aman. Ya. Kita nggak perlu tahu hukumnya, ya. Artinya kita tidak perlu baca peraturan perundang-undangan itu, karena peraturan perundang-undangan ini dia ada sumbernya. Dia bersumber dari nilai kejujuran, kan? Nilai kepatutan, ya, nilai-nilai etis tadi. Ya, aman ya. Oke. Tapi kalau kita kemudian senang ketemu pengusaha, kongko pengusaha, kemudian apalagi menerima pemberian, kemudahan, fasilitas dan lain-lain, diberikan tiket. Nanti kalau dia minta sesuatu kan akhirnya nggak enak. Ini yang perlu dijaga. Oke. Gitu. Baik, Pak Dr. Samsul, terima kasih informasinya ya. Saya juga mau menyampaikan ke sini ya, kita berusaha memberikan ruang yang sama kepada keluarga dari Pak Bupati Lombok Barat, kemudian kepada kuasa hukum untuk juga memberikan informasi atau klarifikasi kepada publik ya terhadap kasus ini. Semoga beliau-beliau ini berkenan untuk mengklarifikasi kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Samsul Hidayat SHMH. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.